Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan gelar sapi ya guys. Oke, di hari ini tanggal 27 Desember tahun 2024 ya guys. Di akhir tahun, detik-detik akhir tahun. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sapi yang terjangkit penyakit PMK ya. Mengenali gejala-gejala penyakit PMK. Seperti ini di depan kita adalah ciri-cirinya sapi PMK. Yang pertama, itu sapi akan mengeluarkan busa dari mulutnya atau ngiler seperti ini ya guys. Seperti ini bisa kita amati. Terus yang kedua itu jalannya itu agak pincang ya guys, atau rancap. Biasanya kaki-kakinya itu terluka seperti ini. Kita akan melihat kakinya seperti ini kan bisa dilihat, ini nampak terlihat ya, seperti ini. Itu kukunya sakit. Sapi akan bernapas itu ngos-ngosan guys, seperti ini bisa dilihat, ini ngos-ngosan, ini di bagian perut. Oke ya guys, ini akan saya terangkan sedikit tentang cara penanggulangannya dengan cara saya sendiri ya, atau trik saya, dengan trik saya sendiri atau bukan dari dokter. Ini yang pertama, kita mengobati mulutnya. Yang pertama, untuk mengobati mulut saya identik pakai yang sepele-sepele saja guys, tapi menyembuhkan. Saya cuma pakai ini adem sari. Jadi adem sari itu dituangkan ke tangan, terus dimasukkan langsung di dalam mulutnya ya guys. Ini sapinya pincang seperti ini. Ini sapinya. Ini ditaruh, dibuka, terus dituangkan ke tangan, terus dimasukkan di dalam mulut ya guys. Ini saya yang pertama itu ini pakai adem sari. Itu saya minumkan di pagi hari, siang dan sore. Oke ya guys, berarti satu hari itu 3 kali untuk ini. Nah terus yang kedua, ini masih di mulut. Saya itu pakai ini guys, Biodin. Ini juga obat mulut. Ini dari dokter. Ini saya beli di apotek hewan. Biodin itu juga untuk mulut ya guys. Jadi kita semprotkan langsung di dalam mulutnya. Seperti ini ya. Ini baunya itu tidak enak, nyengat banget ini. Ini buat pemulihan yang itu biasanya kan mulutnya sakit ya guys. Ini sampai ke hidung-hidung saya pakai ini. Ini nanti insya Allah akan mau makan. Biasanya kena PMK itu tidak mau makan dan nyapasnya ngos-ngosan ya. Bisa dicari ini. Itu di bagian mulut saya pakai Biodin sama adem sari. Terus yang kedua, pembahasan di bagian kaki ya guys. Di bagian kaki saya cuma pakai ini guys. Ini racikan saya sendiri. Jadi saya alkohol atau arak. Kalau saya pakainya arak langsung. Jadi arak ya guys. Entah itu arak apapun. Nanti arak itu dikasih betadin ya guys. Untuk takarannya saya itu 1 botol betadin ukuran kecil. Itu saya campurkan dengan arak itu kurang lebih 1 botol itu aqua yang tanggung ya, yang kecil ya. Langsung disemprotkan di bagian-bagian yang luka. Tentunya biasanya luka itu di bagian kuku-kukunya. Juga kalau udah parah itu biasanya sampai di tempong-tempongnya gitu ya. Tempong-tempong ini nafasnya ngos-ngosan. Seperti itu ya guys. Oke guys, berikutnya saya kan biasanya itu sapi itu panas. Ngos-ngosan itu karena panas ya guys. Untuk obat dalamnya, ini saya pakai paracetamol guys. Paracetamol itu seperti ini. Kita buka dulu, kita perlihatkan ya. Ini paracetamol. Asli ini paracetamol obat manusia ya. Paracetamol ini saya minumkan 3 butir sehari 2 kali, pagi dan sore atau jam 8 malaman lah. Itu saya minumkan 3. Cara minumkannya, saya masukkan ke dalam pisang, lalu saya masukkan ke dalam mulutnya ya. Soalnya kalau nunggu dia mau makan itu sulit ya, seperti itu ya guys.
Terus apakah sapinya disuntik? Saya tidak pernah ngundang mantri ya guys. Jadi aku kita atasi dhewe nak sapi kena PMK. Jadi nak ngundang mantri, sekali ngundang mantri ki biasanya satu kali suntikan itu katakanlah 200 sampai 300 ribu, mungkin lebih ya. Dan juga ada yang kurang. Ini seperti ini. Ngos-ngosan, sapinya nggak mau makan. Lah untuk penyuntikan pakai obat apa mas? Oh, kalau saya suntik tentu saya suntik itu 2 hari saya suntik sekali. Insya Allah setelah 2 hari itu sembuh guys. Ini pakai Suldipon, saya pakai vitamin ya. Saya suntik vitamin dengan ini Fitcois. Saya pakai 2 obat ini. Untuk takarannya gimana? Saya kasih misalnya satu suntikan itu separuh-separuh guys. Separuh-separuh suntikan. Ini bisa ditemukan di apotek hewan ya, apotek hewan terdekat. Ini dengan cara saya sendiri, bukan cara dokter ya. Tapi alhamdulillah itu sembuh guys. Setelah 2 hari 3 hari sapi akan sembuh. Ini baru tadi pagi ini. Ini sudah saya suntik tadi pagi, sudah saya kasih obat semuanya. Alhamdulillah ini sapinya sudah membaik ya guys. Tapi napasnya masih ngos-ngosan. Ini sudah. Lah kalau tidak mau makan sama sekali, didulang guys. Jadi sapi itu kalau tidak didulang, nanti didulang langsung dipegangin tali kekangnya, lalu rumputnya itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Kalau ada dikasih makan pisang biar bergizi ya. Soalnya kasihan. Soalnya nanti kalau sudah fatal kan harganya murah tuh guys. Ini sapinya, ini kuku-kukunya kelihatan kalau ini terjangkit PMK ya. Ini di peternakan saya tidak begitu besar, tapi alhamdulillah punya beberapa sapi ya. Dan ini salah satunya kena PMK. Dan ini alhamdulillah kemarin juga terkena yang di sana itu, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Ini yang ini kena tadi pagi, tapi insya Allah besok atau nanti sore paling juga sembuh. Berikut adalah cara penanggulangan sapi dengan cara saya sendiri ya guys, bukan cara dokter ya. Ini dengan cara saya sendiri. Mungkin mas-mas atau bapak-bapak semuanya yang sapinya terkena PMK itu segera diobati atau jangan dibiarkan saja, kasihan ya. Nanti kalau sudah 3 hari 4 hari itu akan semakin parah, jadi panas ini. Nah ini obat panasnya itu paracetamol guys. Kalau awal-awal itu gejalanya itu biasanya kupingnya dingin, tapi kalau sudah terkena 2 hari 3 hari itu buah dan sapinya itu panas banget guys. Ini kupingnya panas ini. Tadi sudah saya kasih obatnya paracetamol 3 butir tadi pagi, nanti malam saya kasih lagi. Nah untuk penyemprotannya di mulut udah semua ya. Oke ya guys, itu adalah cara saya menanggulangi sapi yang terjangkit PMK. Jadi mengenali PMK itu sebenarnya mudah ya. Sapi ini itu rasa-rasa guys, gak gelem ngayemi. Misalnya ngayemi itu di bagian mulut itu catuk-catuk gitu ya guys. Seperti ini, akan nafasnya juga ngos-ngosan, ngiler ya, cenderung itu berair di bagian mulut, kan ngiler terus. Tapi saya itu tidak pernah takut atau gimana ya, akan berusaha mengobati. Pokoknya diobatin biar cepat sembuh. Misalnya tidak mau makan ya harus didulang, dikasih makan. Didulang, dimasukkan langsung ke dalam mulutnya. Pisang atau rumput itu yang rumput agak lembut ya, atau itu jagung yang masih muda. Oke guys, berikut adalah cara saya untuk menanggulangi sapi yang terjangkit PMK. Sekian dari saya, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya guys. Oke guys, terima kasih sudah tonton video ini. Berkah barokah ya guys. Terima kasih. Thank you.